Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita membahas series Donghua yang berjudul Spare Me Great Lord episode 1-2. Sedikit sinopsis, Donghua ini berkisah tentang seorang yatim piatu bernama Lusu. Dia bukanlah anak yatim piatu biasa, tetapi juga seorang metahuman yang mengalami perubahan dalam dirinya, negaranya, dan dunia selama awal era Meiji. Saksikanlah saat Lusu memulai perjalanannya untuk mengasah kemampuannya yang aneh bersama adik perempuannya yakni Lu Xiaoyu yang mengemaskan dan juga imut. Sepanjang jalan mereka akan menghadapi peristiwa supernatural, rintangan, dan bahkan orang-orang yang paling berkuasa di negara mereka. Scene dimulai di tengah hutan yang lebat. Terlihat seorang wanita yang sedang menggendong putranya yang masih bayi. Merasa khawatir dengan kondisi putranya, wanita itu pun mencoba membawanya berteduh di halaman rumah seseorang. Selang beberapa saat, pemilik rumah pun menghampiri wanita itu dan menyuruhnya untuk segera masuk agar bayi putranya tidak jatuh sakit. Kemudian wanita itu meminta sang pemilik rumah agar menjaga bayinya sebentar dan alasan karena dia ingin membeli obat. Baru saja menyerahkan bayinya kepada pemilik rumah, secara tiba-tiba wanita itu menghilang tanpa sepengetahuan sang pemilik rumah. Singkat cerita, 18 tahun kemudian, bayi itu telah tumbuh menjadi seorang remaja dan diberi nama Lusu. Di sebuah festival, Lusu sedang berkeliling festival bersama dan adik perempuannya yakni Lu Xiaoyu. Di tengah-tengah perjalanan mereka, Lusu secara tak sengaja mendengar sebuah berita gosip dari orang-orang mengenai berita online. Berita online itu berupa seorang pria yang mendapatkan kekuatan super, yang mana dia itu dikabarkan dapat mengangkat sebuah benda seberat 200 kati. Mendengar gosip itu, Lusu merasa terheran-heran. Karena selama beberapa minggu terakhir, banyak berita yang membahas mengenai kekuatan super. Setelah itu, Lusu dan Lu Xiaoyu pergi menghampiri ke salah satu pertunjukan api yang ada di festival tersebut. Oleh karena tak dapat melihat di bagian belakang, mereka berdua pun mencoba menerobos masuk melewati para penonton lainnya. Sesampai di bagian depan, secara tiba-tiba waktu berhenti dalam waktu yang singkat dan muncullah sebuah cahaya dari kalung milik Lusu. Setelah itu waktu kembali berjalan. Lusu nampak begitu tercengang melihat pertunjukan api itu. Karena pria yang melakukan pertunjukan api itu terlihat seperti seseorang yang memiliki kekuatan super untuk mengendalikan api. Merasa penasaran dengan pertunjukan api itu, Lusu dan Lu Xiaoyu pun mencoba melepaskan rasa penasarannya dan pergi melihat ke belakang panggung secara diam-diam. Di belakang panggung, mereka berdua melihat pria penyelenggara pertunjukan api tiba-tiba saja dibius oleh sekumpulan orang misterius. Pada saat itu, keberadaan Lusu dan Lu Xiaoyu secara tak sengaja diketahui oleh sekumpulan orang tersebut. Sehingga mau tak mau mereka berdua menunjukkan diri mereka dan beralasan kalau mereka sedang mencari toilet. Sekumpulan orang itu kemudian memberitahu bahwa alasan mereka menembak bius adalah karena pria penyelenggara pertunjukan itu melakukan pertunjukan api tanpa izin. Mendengar ucapan itu, Lusu sama sekali tidak mempercayainya. Sebab menurutnya, alasan dibiusnya penyelenggara pertunjukan sangatlah tidak masuk akal. Perlu diketahui, penyelenggara pertunjukan api itu kemungkinan adalah orang yang memiliki kekuatan super atau yang disebut sebagai terbangkitkan. Sedangkan sekumpulan orang misterius itu kemungkinan adalah para polisi yang bertugas untuk menjaga keamanan dari orang-orang kebangkitan yang disebut sebagai jaringan bumi. Setelah keluar dari belakang panggung, Lusu dan Lu Xiaoyu seketika didatangi oleh seseorang bernama Jiwei. Di sana Jiwei meminta Lusu dan Lu Xiaoyu untuk memberitahunya mengenai kejadian yang telah terjadi di belakang panggung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lusu dan Lu Xiaoyu justru tidak mengheraninya dan langsung pergi meninggalkannya begitu saja. Pada malam harinya di rumah, Lu Xiaoyu meminta Lusu untuk membelikannya dan memasakkan mie untuknya. Oleh karena Lu Xiaoyu yang memakan mie, mau tak mau, Lusu pun terpaksa pergi keluar untuk membeli mie. Di tengah-tengah perjalanannya, terlihat salju mulai turun dari langit dan seketika Lusu teringat akan masa lalunya bersama dengan Lu Xiaoyu. Sewaktu Lusu sedang menyeberang jalur transportasi, secara tiba-tiba muncullah sebuah truk yang melaju dengan kecepatan tinggi yang membuat Lusu tertabrak truk tersebut. Akibatnya Lusu pun terkapar dan meninggoy di tengah jalan dan darah yang perlahan-lahan keluar dari kepalanya.
Lalu secara tiba-tiba kalung milik Lu Su mulai bereaksi dan mengeluarkan sebuah cahaya. Pada saat itu, tulang-tulang dan persendian Lu Su seketika sembuh dalam sekejap dan secara mengejutkan jantung Lu Su kembali berdetak. Saat Lu Su kembali hidup, dia nampak begitu kebingungan dan merasa tak menyangka kalau kondisinya sekarang baik-baik saja setelah tertabrak truk. Kemudian Lu Su langsung berdiri dan dengan rasa kesal, ia mencoba mengancam pengemudi truk yang menabrak dirinya agar bisa mendapatkan uang kompensasi. Pengemudi truk itu justru menganggap kalau Lu Su telah menjadi hantu, sehingga pengemudi itu pun langsung kabur dan penuh ketakutan. Setelah itu Lu Su segera pergi ke toko untuk membeli mie dan kembali pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, ketika Lu Su berada di dalam kamar, secara tiba-tiba muncullah sebuah matriks di hadapannya. Pada matriks itu terdapat nama-nama orang yang ternyata adalah orang-orang yang barusan bertemu dengannya. Selain itu, setiap orang yang ia temui barusan, mereka semua memiliki masing-masing poin penghasilan yang tercatat pada matriks milik Lu Su. Usut nyusut, setiap kali Lu Su membuat emosi negatif pada seseorang, maka dia akan mendapatkan poin penghasilan dari emosi negatif tersebut. Tak hanya itu saja, di matriks itu juga ada sebuah sistem gacha yang dapat dibeli dan menjadikan 100 poin penghasilan milik Lu Su sebagai bayarannya. Pada gacha pertama dan keduanya, Lu Su sama sekali tidak mendapatkan apapun. Hingga pada gacha yang ketiga, Lu Su berhasil mendapatkan sebuah buah permuni sumsum. Sewaktu Lu Su mencoba menggigitnya, seketika buah permuni sumsum berubah menjadi butiran-butiran dan meresap ke dalam tubuh Lu Su. Merasa tidak puas dan apa yang dia dapatkan, Lu Su kembali menggunakan poin penghasilannya untuk membeli gacha. Sebanyak 500 poin penghasilan Lu Su habiskan. Hanya saja dia tak mendapatkan apapun selain kata terima kasih telah berpartisipasi. Sampai pada poin penghasilan terakhirnya, Lu Su akhirnya berhasil mendapatkan sebuah kertas hitam yang bertuliskan sebuah lirik lagu Twinkle Twinkle Little Star. Ketika Lu Su mencoba menyanyikannya, tiba-tiba saja muncullah sebuah langit dari luar bumi yang mengarah kepada Lu Su. Di waktu yang sama, penglihat Lu Su seketika berpindah ke ruang angkasa, berupa peta bintang, dan pada saat itu Lu Su nampak sedang dipanggil oleh Lu Xiaoyu untuk mengajaknya makan mie. Setiap kali Lu Xiaoyu berkomunikasi dalam marahnya kepada Lu Su, secara mengejutkan Lu Su terus mendapatkan poin sebanyak 10. Beberapa saat setelahnya, saat Lu Su dan Lu Xiaoyu sedang makan mie bersama-sama, muncullah sebuah berita mengenai kebakaran yang terjadi di pusat kota. Merasa penasaran dengan kebakaran itu, Lu Su pun langsung pergi memeriksanya dari atas atap rumahnya. Sewaktu Lu Su sedang memanjat atap rumahnya, dia secara tidak sengaja menemukan dua orang anggota jaringan bumi yang sebelumnya dia temui di belakang panggung, yang mana mereka itu sedang berlari di atas atap sekitar rumahnya. Pada saat itu, kedua orang ini tiba-tiba saja berhenti dan terlihat seperti menyadari keberadaan dari Lu Su. Kemudian, kedua orang itu pun perlahan-lahan mulai berjalan ke arah Lu Su. Lantas, Lu Su pun bergegas untuk pergi dari sana. Belum sempat turun dari atap, kedua orang itu berhasil menciduk Lu Su yang sedang turun dari atap. Agar tidak dicurigai oleh mereka berdua, Lu Su mencoba membohongi mereka dan mengatakan kalau ia sedang mengumpulkan lobak kering. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lu Su, kedua orang itu nampak percaya dengan ucapannya. Lantas, mereka berdua pun langsung meninggalkan Lu Su pergi. Sesampainya Lu Su di rumah, secara tiba-tiba di depan rumahnya ada seorang pria bernama Ling Ce yang jatuh dari atas. Pada saat Lu Su dan Lu Xiaoyu mencoba memeriksanya, dia menyadari kalau Ling Ce sebenarnya adalah orang terbangkitkan yang dikejar oleh dua anggota jaringan bumi yang sebelumnya Lu Su lihat di atas atapnya. Ia juga menyadari kalau Ling Ce hanyalah berpura-pura pingsan. Karena di atas kepalanya, Lu Su dapat melihat poin penghasilan Lu Su yang bertambah sebanyak 10. Menyadari hal demikian, Lu Su secara sengaja mencoba membuatnya marah. Dengan begitu, Lu Su bisa terus mendapatkan poin penghasilan. Tak terima dengan pelakuan dari Lu Su, Ling Ce langsung menggunakan kekuatannya untuk membakar lengan Lu Su. Akan tetapi setiap kali Ling Ce mencoba membakar lengan Lu Su, secara mengejutkan apinya padam sendiri begitu saja. Merasa takut dengan Lu Su, Ling Ce memutuskan untuk segera pergi meninggalkannya.
放我走吧！不用不用不用不用。哦。 Setelah ia pergi, Lusu kembali ke kamarnya dan kembali menampilkan matrik untuk membeli suatu barang berupa sumber daya spiritual. Sewaktu Lusu mencoba menelannya, tiba-tiba saja dia masuk ke dalam sebuah ruangan berupa peta bintang lapisan pertama, yaitu adalah bintang nebula, dan pada peta bintang itu terdapat beberapa bintang-bintang yang gelap. Di sana, kalung yang dimiliki oleh Lusu seketika memberikan sebuah cahaya ke bintang-bintang gelap tersebut. Setelah itu Lusu kembali ke dunia nyata dan mendapati adanya sebuah tanda yang berada di telapak tangannya. Pada saat itu Lusu secara tiba-tiba mendapatkan sebuah kekuatan super. Hal demikian dapat dilihat ketika Lusu mencoba mengangkat kasurnya dengan hanya satu tangan saja. Setelah mendapatkan kekuatan super, Lusu kembali mencari poin penghasilan dan cara mencari masalah dengan teman-teman sekelasnya. Lusu kemudian mulai memancing emosi pada teman-temannya dan mengirimkan pesan kepada mereka. 50个鸡蛋。 是，这个家呀要面。 Pada keesokan harinya, terlihat Lusu sedang berjualan di pinggir jalan bersama dan Paman Wang di sampingnya yang juga berjualan. Selang beberapa saat, datanglah teman sekaligus ketua kelas dari kelasnya Lusu yang bernama Liu Li. Di sana Liki mencoba mengganggu Lusu. Akan tetapi bukannya terganggu, Lusu justru membuat Liki merasa kesal. Tak hanya membuat Liki kesal saja, Lusu juga berhasil memancing emosi negatif dari para pelanggannya. Sehingga Lusu banyak mendapatkan poin penghasilan. 我们班长全要了，各位明白？不是，还有40场，谁说全要了？算你狠啊！现在谁还天天申？快点！凑你俩一伙的！看你说的，戴总啊，我推荐趁热都吃了。 Singkat cerita, Lusu akhirnya selesai berjualan dan langsung pergi ke sekolahnya. Di dalam kelas, ia sempat membaca berita mengenai klasifikasi orang-orang terbangkitkan atau orang-orang yang memiliki kekuatan super. Klasifikasi itu dimulai dari kelas F yang merupakan tingkat kekuatan sesudah terbangkitkan. Kelas E adalah tingkatan yang memiliki kekuatan nyata. Kelas D ialah tingkatan yang dapat secara efektif menghindari senjata reaktif. Selanjutnya adalah kelas C, yakni tingkatan yang dapat melawan senjata reaktif. Kelas B yaitu tingkatan yang dapat meminjam kekuatan langit dan bumi. Dan yang terakhir adalah kelas A yang merupakan tingkatan yang dapat beresonansi dengan langit dan bumi. Dari klasifikasi itu dapat diketahui kalau Lusu sekarang berada di tingkat yang baru saja mengalami kebangkitan, yaitu adalah kelas F. Tak berselang lama, datanglah seorang murid yang memberitahu seluruh kelas kalau Liki adalah seseorang yang terbangkitkan dan baru saja ia melukai banyak orang. Mendengar informasi itu, sisi kelas termasuk Lusu langsung pergi memeriksanya dan di sana terlihat banyak orang-orang terluka karena Liki. Kemudian Lusu bergegas pergi mencari Lishi di atas atap. Di sana Lishi mencoba mengancam semua orang dan mencekik seorang guru agar mereka semua tidak mendekat. Pada saat itu para anggota jaringan bumi sama sekali tidak bisa mendekat karena ancaman dari Liki yang dapat melukai seorang guru. Oleh karena banyaknya orang, Lusu justru mencoba memanfaatkan hal tersebut untuk mengumpulkan poin penghasilan dan memancing emosi negatif dari mereka semua. 我还未成年呢，干啥？ Kemudian Lusu perlahan-lahan maju mendekat dan dengan lantang menyebutkan beberapa pasal yang dapat menghukum Liki jika ia bertindak kekerasan kepada seorang guru. Mendengar apa yang diucapkan oleh Lusu, seketika semua orang pun menjadi sangat terkejut dan merasa kebingungan termasuk Lishi sendiri. Pada saat Lishi tak alihkan fokusnya karena Lusu, kedua anggota jaringan bumi pun langsung bergerak untuk menangkapnya. Selepas Liki tertangkap, Lusu kembali pergi ke kelasnya dan di sana ia mendapati beberapa perawat yang ternyata akan mengambil sampel darah dari para siswa. Itu dilakukan untuk mengetahui siswa mana yang mengalami kebangkitan seperti Liki. Pada sore harinya, Lusu mulai pulang dari sekolahnya dan secara tak sengaja bertemu dengan Jiwei. Melihat Lusu, Jiwei pun mencoba mengeluarkan tangannya dan mencoba berusaha akrab dengan Lusu. Namun lagi dan lagi, Lusu mengabaikannya begitu saja. Sesampainya di rumah, Lusu mendapati Lu Xiaoyu yang nampak sedang sakit demam tinggi. Lusu kemudian mencoba mencarikan obat untuk menyembuhkan Lu Xiaoyu melalui sistem matriksnya. Kemudian Lusu langsung menggunakan sistem gacha untuk mencari buah permuni sumsum yang dapat menyembuhkan akar tulang. Sama seperti sebelumnya, Lusu sama sekali tidak beruntung dan tak bisa mendapatkan buah permuni sumsum dengan mudah. Hingga pada harinya, Lusu berhasil mendapatkannya dan langsung menyuruh Lu Xiaoyu untuk memakan buah permunian sumsum. Baru saja Lu Xiaoyu memakan buah permunian sumsum, secara tiba-tiba dia itu sembuh dari demamnya dalam sekejap mata. Pada keesokan harinya di sekolah, Lusu itu mendengar kabar dari teman sekelasnya, yaitu Yang Lingling mengenai kembalinya Liki ke sekolah. Beberapa saat kemudian seorang wali kelas datang bersama dan salah seorang anggota jaringan bumi yang bertugas mengurus orang yang terbangkitkan.
Wali kelas memberitahu kalau pemerintah kota memutuskan untuk mendirikan kelas khusus di sekolah yang berkonsentrasi pada pembelajaran siswa khusus atau terbangkitkan di sekolah. Dan yang akan bertugas sekaligus bertanggung jawab atas kelas khusus adalah salah satu anggota jaringan bumi yang bernama Xifei. Melihat Xifei, Lusu ketika teringat dan menyadari kalau Xifei adalah anggota jaringan bumi yang ia lihat sebanyak 2 kali sebelumnya, yakni di belakang panggung pertunjukan api dan di atas atap rumahnya. Lalu wali kelas mulai memanggil nama-nama siswa yang akan bergabung dan kelas khusus, yaitu adalah Chao Qingxi, Liu Li, Ling Xingyu, Yuan Lingqi, dan yang terakhir adalah Lusu. 下一个袁灵启、吕树。 Pada sore harinya di perbatasan suatu negara, tampak ada sebuah situasi yang intens antara seorang pria berjubah bernama Niting dan seorang pria yang menerobos masuk ke perbatasan. Pria yang menerobos itu tidak hanya sendirian saja, ia juga membawa beberapa anggotanya untuk bertarung melawan Niting. Meskipun hanya sendirian, namun Niting dapat dengan mudahnya mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.